Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran chassis kali ini kita masih membahas mengenai sistem rem cakram yang menggunakan sistem hidrolik atau minyak rem. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana membongkar pasang piston dan membersihkan bagian belakangnya piston ya. Jadi ini untuk merawat rem cakram agar lebih enak dipakai, jadi harus dibersihin. Sebelum masuk ke prakteknya, jadi kita masih membahas rem cakram ya, karena tahap terakhir yaitu pembersihan piston juga harus dilakuin untuk perawatan. Sebelum kita mulai, Bapak akan mengulang lagi alat apa aja yang digunakan, yaitu kunci L bintang ukuran T40, yang ini biasanya banyak nih, maksudnya ini universal, biasanya hampir semua jenis rem itu menggunakan kunci L bintang ini. L bintang T40 semua jenis, maksudnya semua jenis motor. Lalu ring 8 ini tergantung, kalau ini ring 8 tergantung motornya masing-masing. Satu motor merek Honda aja beda-beda. Ada yang menggunakan kunci L5, ada yang menggunakan kunci ring 8 atau kunci T8 boleh kalau ada. Terus tambahannya adalah palu, ini buat fungsinya buat bongkar memasang si pistonnya lagi. Lalu ada kunci T untuk dorong si pistonnya lagi. Lalu wadah, nah ini wadah juga penting, karena kalau udah bongkar piston itu otomatis biasanya harus bakalan ngebuang si si minyak remnya. Nah sayang kalau misalnya harus kebuang, mendingan dipasang lagi, kita lagi ke atas. Nah ya kan kemarin udah praktek bongkar minyak rem, pengisian ulang minyak rem. Jadi ini fungsinya biar awet minyak remnya, jadi nggak terlalu boros. Oke, kita mulai pembongkaran atau prakteknya kali ini. Sebelumnya nih Bapak ingin membersihkan dulu sebentar. Oke, dan tambahan obeng juga ini buat misahin misalnya cakramnya atau buat bongkar si minyak rem bagian atas. Kita lepas dulu. Oh ya, dan ini juga nanti mungkin dipakai ketika mau pompa lagi, karena kan kalau udah dibongkar pistonnya harus dipompa biasanya, karena dia udah habis minyak remnya ya. Ini juga perlu dipompa. Oke, dan kunci 12 ya. Kunci 12 ini fungsinya juga buat ngebuka mau kunci T boleh, kunci ring boleh. Ini buat buka bagian kaliper yang bagian dari selangnya ya. Yang berasal dari selang itu buat buka. Ya, ini fungsinya juga, ini biasanya dipakai juga kunci 12. Oke, kita buka. Seperti biasa. Kita bongkar. Oh ya, ini bongkar kampasernya dan masih tebal, diperiksa juga. Nah ini nanti tolong, ini ada besi atau plat di sini, ini jangan sampai lepas, karena kalau udah lepas repot, Bapak lumayan repotan untuk melepas ini ini plat kayak per. Ini sebenarnya buat per, fungsinya per juga buat penahan si cakram biar nggak terlalu maju dan terlalu rapet. Ini bongkar aja namanya bracket ya. Ini bracketnya lepas aja nggak apa-apa, biar lebih gampang.
Nah, ini kan belum keluar nih. Tapi ini penggunaan ini hanya untuk pembongkaran piston dan pembersihan piston. Kita untuk bisa mengeluarkan ini hanya untuk pembongkaran piston. Tapi kalau misalnya ngebongkar kampas, itu tidak perlu dibongkar si pistonnya. Nah, untuk bongkar ini adalah caranya simple, yaitu mendorong dari atas. Jadi ditekan remnya dari atas. Ya, kita tekan-tekan. Ambil litadah nih ya. Tekan kelewatan. Tekan-tekan dari atas. Karena kalau misalnya ini ditekan pas lagi cuman kampas ini repot, kita harus ngebuang dulu minyak remnya, sayang. Makanya ini hanya ketika bongkar piston ya. Hanya ketika bongkar piston. Tapi ketika bongkar kampasnya atau ganti kampasnya nggak perlu kita pompa kayak gini, kecuali buat pengisian minyak rem. Nah, ya bisa dilihat nih udah mulai keluar pistonnya, udah tinggal tarik. Nah, tinggal tariknya, ada satu lagi alat yang belum Bapak unjukin, yaitu tang. Karena memang harus ditarik dengan tang. Nah, untuk pengompaan ini kalau menggunakan kompresor, misalnya nanti di bengkel ada kompresor, itu lebih gampang lagi. Tinggal masukin kompresor ke sini, semprotannya ke sini, ke selang ini. Dia lama-lama akan dorong si piston. Jadi nggak perlu harus memompa dari atas ya. Tinggal dorong dari pistonnya. Tapi emang tetap harus dihabisin minyak rem yang di sini. Nah, ini harus di wadah ya. Bakalan keluar minyak remnya. Tarik. Harus di wadah. Takut kemana-mana. Tarik. Nah, kan banyak banget tuh. Nah, lumayan. Nah, ini kalian bersihkan aja pakai lap. Kalau bagus ini boleh di amplas nih, biar halus pergerakannya pistonnya ini. Atau kalau memang nggak ada ya udah simple pakai amplas aja. Menggunakan lap aja. Kayak lap yang di atas ini. Ya, dilap aja bagian pistonnya. Terus ini bagian sini nih, dorong sini nih, dilap bagian lubang dari pistonnya. Ini dilap ya, ntar geser dulu. Nah, sekalian aja bersihin bagian bagian-bagian yang lain dari kalipernya, mulai dari bracket terus lubang bracket ini ya. Jadi dibongkar sekalian, dibersihin sekalian. Nah, kalau udah bersih ya udah langsung pasang lagi. Pasangnya simple. Ini dia kayak pelor ya, kayak gini. Nah, kayak gini nih ya. Ini masangnya jadi harus masang begini. Nah, ini emang harus habis. Kalau nggak habis nanti masangnya susah. Agak susah sih. Bukannya nggak bisa, tapi agak susah karena dia ada tahanan dari dari si cairan minyak rem. Yang bagus emang lancar, karena kalau lancar dia berarti kan bisa balik lagi dia tanpa perlu diketok pakai palu juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi biar lebih tipis lagi, lebih masuk lagi, kita menggunakan palu. Tadi palunya. Nah kan,
jadi ke dalam banget. Nah ini dari sini lumayan simple tapi agak ribet nanti pas ngisi ulang kembali ininya si kalipernya lagi. Tapi ini pasang dulu, jangan dipompa dulu sebelum dipasang ya. Jangan dimasukin minyak rem dari atas dulu, jangan dipompa dulu sebelum dipasang, karena kalau misalnya didorong lagi ntar kan keluar lagi pistonnya. Nah kita pasang sih